Moving Average Konvergensi Divergensi atau yang lebih dikenal dengan singkatan MACD adalah salah satu indikator analisis teknikal untuk mengukur momentum. Indikator MACD termasuk salah satu indikator yang paling populer dan banyak digunakan di pasar forex dan perdagangan dengan jangka panjang lainnya. Indikator MACD adalah salah satu indikator momentum yang paling sederhana dan paling efektif yang bisa digunakan. Meski sederhana, indikator ini juga multifungsi karena selain bisa digunakan untuk mengukur kekuatan arah tren, indikator MACD juga bisa digunakan untuk menentukan kapan entry buy dan kapan entry sell. Bisa juga digunakan untuk mengukur momentum pasar dan juga bisa digunakan untuk mengetahui kondisi overbought dan oversold suatu market. Meski indikator MACD tergolong indikator yang sederhana, penting bagi kita untuk benar-benar memahami dan mempelajari indikator ini sebelum menggunakan sinyalnya saat trading. Mungkin Anda pernah mengalami, ketika garis MACD menunjukkan cross atau bersilangan di atas level 0 atau di bawah level 0. Harga malah bergerak sebaliknya dari analisa kita. Inilah pentingnya mempelajari dan memahami indikator MACD secara menyeluruh, agar Anda tidak kena prank oleh sinyal cross-nya. Indikator MACD mempunyai 3 komponen yaitu 2 garis EMA atau Exponential Moving Average dan histogram. Pada settingan default, garis yang pertama biasa disebut dengan garis MACD. Garis MACD berperiode 12. Garis ini bergerak lebih cepat dan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Garis yang kedua biasa disebut dengan garis signal. Garis signal berperiode 26. Garis ini bergerak lebih lambat terhadap perubahan harga karena periodenya yang lebih tinggi daripada garis MACD. Lalu ada histogram. Histogram hanya mewakili perbedaan antara garis MACD dan garis signal. Semakin lebar jarak antara garis MACD dan garis signal, maka akan semakin tinggi pula bar yang akan ditampilkan oleh histogram. Begitupun sebaliknya, jika garis MACD dan garis signal semakin menyempit, maka bar histogram pun akan semakin mengecil. Kenapa indikator MACD lebih populer digunakan daripada indikator-indikator momentum lainnya? Coba kita lihat grafik market ini. Kita akan membuat perbandingan indikator MACD dengan indikator EMA. Di sini kita menggunakan indikator MACD dengan settingan periode default. 12 untuk periode garis MACD-nya, dan untuk garis signalnya menggunakan periode 26. Di grafik ini, kita juga menggunakan indikator EMA dengan periode yang sama yaitu 12 dan 26. Perhatikan kolerasi antara dua indikator EMA periode 12 dan 26. Di situ kita bisa melihat jika kedua garis EMA saling bersilangan setiap kali ada momentum. Di saat yang sama, kita juga bisa melihat adanya persilangan di indikator MACD. Tetapi persilangan di indikator MACD antara garis MACD dan level 0. Secara umum, momentum entry menggunakan indikator MACD adalah ketika garis MACD dengan garis signal bersilangan. Di grafik ini kita bisa melihat jika persilangan antara garis MACD dan garis signal di indikator MACD jauh lebih cepat memberikan sinyal entry daripada persilangan antara garis EMA. Lalu bagaimana cara trading yang benar menggunakan indikator MACD ini agar lebih powerful? Selamat datang kembali di channel. Video kali ini kita akan membahas mengenai 3 cara trading yang benar menggunakan indikator MACD. Pertama, menggunakan sinyal persilangan dari indikator MACD untuk menentukan titik entry. Persilangan dari garis MACD dan garis signal adalah hal paling umum dan paling populer untuk penggunaan indikator MACD. Sinyal buy bisa kita jumpai ketika garis MACD memotong garis signal dari atas ke bawah dan sinyal sell bisa kita jumpai ketika garis MACD memotong garis signal dari bawah ke atas. Garis level 0 dalam indikator MACD juga bisa sangat membantu mengonfirmasi penentuan titik buy dan sell. Sinyal buy akan lebih terkonfirmasi ketika garis MACD memotong level 0 dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Salah satu kelemahan indikator MACD dengan strategi ini yaitu membuat indikator MACD menjadi salah satu indikator lagging. Buat kamu yang belum tahu,
Indikator lagging adalah indikator yang lamban dalam memberikan sinyal buy dan sell. Meskipun indikator MACD termasuk indikator lagging, tetapi indikator MACD adalah salah satu indikator yang bekerja paling baik di antara indikator-indikator momentum lainnya. Coba lihat grafik ini. Kita bisa melihat jika market sedang mengalami uptrend dan kita juga bisa melihat dengan jelas kelemahan dari indikator MACD yang tergolong dalam indikator lagging. Sinyal entry yang ditunjukkan oleh persilangan garis MACD dan garis signal lebih lamban dari apa yang ditunjukkan oleh market. Di contoh market ini kita bisa melihat adanya beberapa cross atau persilangan antara garis MACD dan garis signal. Sebelumnya saya mau nanya, pernah nggak saat kalian menggunakan indikator MACD dan menggunakan strategi cross line atau persilangan dari indikator ini, minggu ini profit, tapi minggu depan loss atau hari ini profit dan besoknya loss? Entah kamu dapat info indikator MACD ini dari YouTuber, googling atau dari grup-grup. Coba komen di bawah dan share tentang pengalaman kamu. Coba perhatikan persilangan pertama, jika kita entry buy maka profit. Di persilangan kedua jika kita entry sell maka kita akan loss. Di persilangan ketiga jika kita entry buy maka kita akan profit. Di persilangan keempat jika kita entry sell maka kita akan loss. Di persilangan kelima jika kita entry buy maka kita akan profit. Di persilangan keenam jika kita entry sell maka kita akan profit. Di persilangan ketujuh jika kita entry buy maka kita akan loss. Dan di persilangan ke-8 jika kita entry sell maka kita akan profit. Ada beberapa persilangan dari garis MACD dan garis signal yang memberikan keuntungan dan memberikan kerugian, bukan? Lalu bagaimana cara meminimalisir resiko kerugian saat kita menggunakan indikator MACD dengan strategi persilangan antara garis MACD dan garis signal ini? Kesalahan paling basic atau mendasar dari seorang trader, terutama trader pemula, adalah membiarkan indikator MACD ini bekerja sendirian. Kita harus menambahkan indikator lain sebagai alat bantu untuk meminimalisir kerugian. Indikator yang paling kami rekomendasikan sebagai alat bantu adalah indikator EMA dengan periode 100. Kenapa menggunakan periode 100? Indikator MACD adalah indikator momentum jangka pendek. Jadi kita perlu bantuan indikator dengan jangka yang lebih panjang untuk mengukur kekuatan tren atau momentum dalam jangka lama. Dengan menambahkan indikator EMA sebagai alat bantu analisa, maka kita akan membuat sinyal persilangan dari garis MACD dan garis sinyal semakin powerful dan kita juga bisa menghindari sinyal palsu yang diberikan oleh indikator MACD. Jadi begini cara analisanya. Pertama, kita harus mengidentifikasi arah tren yang sedang terjadi. Jika candlestick muncul secara berkala di atas garis EMA, maka tren market sedang menunjukkan uptrend, dan bila candlestick muncul di bawah garis EMA maka kondisi market sedang downtrend. Setelah trennya sudah diidentifikasi, langkah berikutnya menentukan titik entry dengan menggunakan sinyal persilangan antara garis MACD dan garis signal. Di contoh market ini, kita bisa melihat jika market sedang mengalami kondisi uptrend. Jika market sedang uptrend, maka kita hanya akan memanfaatkan sinyal entry buy dari persilangan garis MACD dan garis signal. Lalu mengabaikan sinyal entry sell-nya. Di contoh chart market ini kita bisa melihat kalau market sedang dalam kondisi downtrend. Itu ditunjukkan oleh bergeraknya harga di bawah garis EMA periode 100. Dalam kondisi downtrend, maka kita hanya akan mencari sinyal entry sell dari persilangan garis MACD dan garis signal lalu mengabaikan sinyal entry buy-nya. Kedua, memanfaatkan kondisi overbought dan oversold pada MACD untuk entry. Sebagai seorang trader, kita harus bisa mengidentifikasi market yang sedang overbought dan oversold. Hal itu akan membantu kita menentukan kapan sell dan kapan buy. Dengan mengetahui area overbought dan oversold kita bisa memprediksi jika market akan mengalami pembalikan arah harga. Pengetahuan ini memungkinkan buat kita untuk mengelola resiko kerugian dan membuat keputusan entry yang tepat. Pada indikator MACD, kondisi overbought mungkin terjadi ketika harga bergerak naik secara signifikan. Pada titik tertentu harga akan berbalik arah turun ke bawah dan terjadilah reversal.
Demikian juga ketika oversold, harga bergerak turun secara signifikan dan pada titik tertentu harga akan berbalik arah naik ke atas dan terjadilah reversal. Sinyal buy muncul ketika garis MACD dan garis sinyal berada di bawah level 0 sebagai tanda oversold. Dan sinyal sell muncul ketika garis MACD dan garis signal berada di atas level 0 pertanda overbought. Kelemahan indikator MACD adalah tidak ditentukannya level overbought dan level oversold secara langsung. Tidak seperti indikator RSI yang langsung menentukan kondisi overbought dan oversold ketika harga menyentuh level 70 dan level 30. Untuk penjelasan lengkap mengenai indikator RSI, Anda bisa klik link di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi. Level tinggi dan rendahnya indikator MACD itu relatif. Tergantung pada cara kita menganalisanya. Kita perlu mengetahui perilaku MACD dari waktu sebelumnya untuk menentukan kapan harga masuk area overbought dan oversold. Di contoh chart market ini, kita bisa mengetahui area overbought dengan menggunakan garis bantu. Ketika harga menyentuh area overbought, maka kita bisa mendapatkan sinyal entry sell. Begitu juga di contoh chart market ini, kita bisa mengetahui area oversold dengan menggunakan garis bantu. Ketika harga menyentuh area oversold, maka kita bisa entry buy. Perlu dicatat, ketika Anda menggunakan metode ini, maka Anda wajib menggunakan sistem stop loss dan take profit untuk meminimalisir resiko kerugian dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ketiga, memanfaatkan divergensi dan konvergensi pada MACD. Divergensi dan konvergensi terjadi ketika tren atau pergerakan harga tidak sesuai dengan indikator. Dengan kata lain, indikator bergerak ke satu arah sementara market bergerak ke arah yang lain. Kita akan langsung ke contoh market ini. Di sini kita bisa melihat pergerakan harga yang naik ditunjukkan oleh terbentuknya level higher high yang lebih tinggi daripada level higher high sebelumnya. Tapi di indikator MACD malah menunjukkan jika level lower high yang lebih rendah daripada level lower high sebelumnya. Sinyal entry sell akan muncul di pertemuan kedua titik ini. Kamu bisa entry sell selama beberapa saat. Dan ingat untuk menggunakan stop loss agar kamu terhindar dari kerugian secara berlebihan. Di contoh chart market ini, kita juga bisa melihat adanya perbedaan pergerakan antara market dan indikator MACD. Market sedang mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh terbentuknya level lower low yang lebih rendah daripada level lower low sebelumnya. Namun di saat yang sama, indikator MACD menunjukkan jika level higher low yang lebih tinggi daripada level higher low sebelumnya. Sinyal entry buy akan muncul di pertemuan kedua titik antara market dan indikator MACD. Cara entry yang benar menggunakan divergensi dan konvergensi MACD bisa memberikan kita keuntungan yang nyata. Untuk meminimalisir resiko kerugian saat menggunakan indikator MACD, selalu lakukan pengujian terlebih dahulu di akun demo sebelum menggunakannya di akun real. Jika masih ada yang tidak Anda mengerti, silakan tinggalkan komentar di bawah atau langsung DM ke Instagram.